Mungkin kamu bingung ya dengan judul video ini. Maksudnya gimana kita dengan nyaman keluar dari zona nyaman? Namanya aja keluar dari zona nyaman. Kalau kamu sering nonton video self development, pasti udah berapa kali sih kamu disuruh keluar dari zona nyaman. Kita harus siap menghadapi ketidaktahuan, dan kalau kita merasa nyaman, berarti itu namanya kita nggak berkembang. Tapi, gimana kalau aku bilang, keluar dari zona nyaman itu sebenarnya nggak harus selalu menyeramkan? Gimana kalau aku bilang, sebenarnya kamu bisa ubah pemikiran bawah sadar kamu, bahwa keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang sulit. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas bagaimana untuk kamu yang udah kerja keras tapi gagal. Nah, sekarang kita sudah berada di tahap untuk meningkatkan diri kita. Kita akan bahas bagaimana caranya nyaman keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu gak harus susah atau semenyeramkan itu kok. Sebagai pengingat, video ini adalah part 6 dari 7 di 20 School Up Aku, di mana kita akan membahas topik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kehidupan di umur 20-an. Gak kerasa ya kita udah di part 6. Untuk kamu yang di umur 20-an dan merasa stuck, atau untuk kamu yang belum umur 20-an tapi merasa bingung dan takut, series ini untuk kamu. Tentunya, semua yang aku bagiin ini bukan asal comot dari ChatGPT, tapi ini berdasarkan praktek dan pengalaman aku sendiri. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, zona nyaman adalah buatan kamu sendiri. Kamu pasti pernah mau keluar dari zona nyaman kamu, coba hal baru. Kamu kumpulin segala keberanian kamu untuk ambil aksi. Tapi pas kamu mau coba hal baru ini, rasanya gak familiar. Kamu gak begitu kenal situasi baru ini. Kamu jadi susah prediksi ke depannya kayak gimana, jadi kamu takut. Kamu jadi mikir, wah, ini bukan aku sih. Kayaknya memang aku bukan tipe orang yang berbakat di hal ini deh. Terus kamu balik lagi deh ke zona nyaman. Karena ini zona yang udah kamu kenal dan udah bisa kamu prediksi ke depannya gimana. We've all been there. Kita semua pernah kayak gitu. Tapi kamu sadar gak sih, kalau zona nyaman itu adalah buatan kamu sendiri. Apa itu zona nyaman? Bisa aja kita artikan seperti sesuatu yang udah kamu nyaman lakukan. Nah, terus gimana zona nyaman itu bisa terbentuk? Kok bisa kamu menjadi nyaman melakukan sesuatu? Coba pikir, kamu bisa nyaman melakukan sesuatu karena kamu udah ngelakuin itu berkali-kali. Kamu jadi semakin tahu bagaimana cara kerjanya, terus kamu udah bisa prediksi kira-kira outcome atau dampaknya tuh kayak gimana. Contoh nih, menjadi content creator itu tuh di luar zona nyaman aku banget. Kamu bayangin aja, aku introvert. Aku tipe orang yang gak upload apa-apa di Instagram, bahkan story Instagram aja aku gak upload kecuali itu tugas kuliah. Skill komunikasi aku masih perlu diperbaiki lagi, bahkan pas SMA loh, aku gak berani pesan makan sendiri di kantin. Kamu bisa bayangin gak sih betapa pemalunya aku? Foto aku pas SMP dan SMA masih bisa dihitung jari saking aku pemalu dan saking aku insecure-nya sama diri sendiri. Gimana aku yang begitu bisa bangun personal branding, bisa jadi content creator. Jujur ya, kalau diurahin kayak gitu kayak gak masuk akal gak sih? Kalau aku bilang ke Lizzie 5 tahun yang lalu, kalau aku udah nunjukin muka di depan publik, aku komit bangun personal branding, aku konsisten upload seminggu sekali di YouTube, 100% Lizzie yang 5 tahun lalu gak akan percaya. Lizzie 5 tahun lalu aja gak berani foto, apalagi bikin video yang akan diupload di YouTube. Ini di luar zona nyaman aku banget. Bahkan kalau kamu lihat video-video awal aku, kamu bisa lihat kalau aku tuh sebenarnya gak nyaman depan kamera. Tapi kamu juga bisa lihat, seiringnya waktu aku semakin percaya diri depan kamera. Tadinya berbicara depan kamera ini di luar zona nyaman aku banget, pakai banget. Tapi karena aku konsisten ngelakuin ini berkali-kali, berbicara depan kamera menjadi di zona nyaman aku. Sekarang aku udah nyaman ngomong depan kamera. Ngomong ya ngomong aja, aku gak takut lagi menunjukkan personality aku. Kamu gak bisa pede melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kamu lakuin. Di video aku yang berjudul 4 cara mengubah rasa malu menjadi percaya diri, itu aku ada jelasin mengenai siklus kompetensi dan kepercayaan diri. Semakin kamu ngelakuin hal itu berkali-kali, kamu semakin kompeten. Dan semakin kamu kompeten, kamu akan semakin percaya diri. Dan semakin kamu percaya diri, otomatis performa kamu semakin bagus, jadi kamu semakin kompeten. Dan itu akan berputar-putar terus seperti siklus. Semua berasal dari kemauan kamu untuk mencoba hal itu berkali-kali. Paham dong sampai sini?
Berbicara depan kamera adalah di luar zona nyaman aku, tapi aku ngelakuin ini berkali-kali sehingga kompetensi aku bertumbuh. Dan semakin aku kompeten, aku jadi semakin percaya diri dengan performa aku. Dan semakin aku percaya diri, maka itu akan terpancarkan di performa aku kalau aku semakin percaya diri. Dan aku jadi lebih kompeten. Dan ini yang tadinya di luar zona nyaman aku, akhirnya menjadi zona nyaman aku. Udah ngerti ya sampai sini? Turn fear into excitement. Ubah rasa takut menjadi rasa menyenangkan. Oke, kamu udah paham nih kalau zona nyaman itu adalah buatan kamu sendiri. Tapi perasaan takut itu masih ada. Ya sudah pasti, justru perasaan takut itu yang nahan kamu untuk keluar dari zona nyaman. Sebelumnya aku udah cerita kalau aku itu introvert. Aku takut dilihat orang, aku takut dilihat publik. Tapi walaupun semua itu, aku mau punya personal branding yang kuat. Aku merasa itu adalah purpose aku. Jadi yang aku lakukan adalah aku ubah rasa takut itu menjadi rasa yang menyenangkan. Pikiran aku yang berbunyi, aku takut dilihat orang, nanti aku dijudge. Aku ubah menjadi, semakin aku dilihat orang berarti progres aku semakin jauh. Kamu hanya butuh penyesuaian kecil untuk ubah rasa takut itu. Kamu yang tadi mikirnya sesuatu yang baru sama dengan rasa nggak nyaman, kamu bisa ubah menjadi sesuatu yang baru sama dengan rasa menyenangkan. Otak kamu pasti akan berpikir negatif. Sebelumnya aku udah pernah bilang, otak kita tuh kayak udah disetting negatif secara default. Namanya negativity bias. Sehingga berpikir positif adalah skill. Ini skill yang penting loh. Aku 24/7 bergantung dengan skill ini just to keep going, untuk terus berusaha. Ketika kamu mau coba sesuatu, pasti ada aja pikiran, gimana kalau nanti sia-sia? Gimana nanti kalau aku ternyata buang-buang waktu dan buang-buang duit? Gimana kalau misalnya nanti teman sekolah aku ketawain aku? Ubah rasa takut itu menjadi rasa menyenangkan. Udah berkali-kali aku suruh kamu untuk make it fun. Memang kita nggak bisa pilih pekerjaan yang kita suka aja, tapi kita sangat bisa belajar untuk menyukai apa yang kita kerjakan. Kadang yang perlu kamu lakukan hanya cukup mengubah cara berpikir kamu atau cara kamu mengerjakan hal itu. Memang, kadang belajar itu membosankan, kadang kerja keras itu membosankan. Jadi kamu yang harus pintar-pintar bikin itu jadi seru. Karena dengan cara ini, kamu jadi lebih mudah menjadi konsisten ngelakuin hal itu berkali-kali, sehingga kamu semakin kompeten dan kamu semakin percaya diri. Lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba. Aku nggak mau pas aku udah umur 60-an terus aku mikir, gimana ya kalau dulu aku mulai personal branding, progres aku bisa sejauh apa ya? Aku bisa seberdampak apa sih ke orang lain? Jangan takut buat kesalahan. Everything you became good at, you once bad at. Semua yang udah kamu jago lakuin itu sebelumnya kamu cupu. Jadi buat apa sih kamu takut diketawain orang? Buat apa kamu turunin standar kesuksesan kamu demi kenyamanan orang lain? Kenapa sih kamu mikir semuanya harus perfect? Kenapa kamu mikir kamu harus langsung jago ngelakuin hal itu? Experiment is data. Eksperimen adalah data. Itu sebelumnya udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Mau kamu berhasil atau gagal, eksperimen kamu adalah data yang bisa kamu gunakan sebagai referensi untuk proyek kamu selanjutnya. Alicia Eva pernah bilang, putusin urat malu kamu di umur sekarang supaya kamu nggak nyesel di umur 60-an nanti. Karena hidup hanya sekali, dan aku nggak mau hidup aku penuh penyesalan hanya karena aku nggak berani. Kalau kamu kedepannya nggak jadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Teman nongkrong kamu? Keluarga kamu? You are responsible for your own life. Kamu yang bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri. Bodoh amat orang lain mau dukung kamu atau enggak. It doesn't matter siapa yang gak dukung kamu, karena kamu yang harus dukung dirimu sendiri. Di luar sana ada yang punya sumber daya yang lebih dikit daripada kamu, IQ yang lebih rendah daripada kamu, talenta yang gak sehebat kamu, tapi dia lebih sukses daripada kamu hanya karena dia berani telan rasa malu dan rasa takut itu dan take action untuk mencoba dan ambil aksi. Lingkungan yang tepat. Sama seperti tanaman yang akan tumbuh di lingkungan yang tepat, kita juga kayak gitu. Ada tipe orang yang bisa memperkecil zona nyaman kamu, dan ada juga tipe orang yang bisa membantu memperbesar zona nyaman kamu. Aku saranin, kamu perluas lagi pertemanan kamu. Karena kadang kita nggak sadar kalau kita tuh terbatas karena lingkungan. Apa yang lingkungan kamu anggap normal, kamu juga akan anggap normal. Ketika kamu memperluas pertemanan kamu akan ketemu banyak orang dan kamu akan belajar banyak dari orang-orang itu. Dulu aku mikir, bisnis itu adalah hal yang menyeramkan karena itu sesuatu yang beresiko.
Tapi karena aku berteman dengan orang yang pembisnis juga, aku jadi melihat bisnis itu nggak semenyeramkan itu. Aku jadi terdorong untuk coba belajar mengenai bisnis. Malah ya, dulu aku malu jualan karena dulu aku berteman dengan orang yang suka merendahkan aku. Dia anggap aku jualan karena aku krisis duit. Padahal jualan itu hal yang normal. Hanya karena lingkungan aku seperti itu, jadi aku berpikir demikian juga. Makanya aku bilang, ada tipe orang yang bisa memperkecil zona nyaman kamu, dan ada juga tipe orang yang bisa mendukung memperluas zona nyaman kamu. Aku nggak bilang kalau aku tuh kebal dengan rasa takut untuk mencoba hal baru. Aku juga nggak bilang kalau aku udah coba semuanya. Video ini aku buat untuk kamu, dan untuk aku juga sebagai reminder, sebagai pengingat ketika aku merasa takut keluar dari zona nyaman. Homework! Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Aku mau kamu tulis di jurnal atau ketik di kolom komentar apa yang sebenarnya selama ini kamu mau ngelakuin tapi kamu nggak berani karena itu di luar zona nyaman kamu. Lalu pikirkan bagaimana caranya supaya kamu ubah rasa takut ini menjadi rasa menyenangkan. Contohnya kayak aku tadi, daripada aku mikir kalau aku takut dilihat orang, aku ubah itu jadi semakin aku dilihat orang, berarti progres aku semakin jauh. Misalnya kamu mau coba hobi baru seperti rajut, gambar, atau olahraga. Daripada kamu mikir kalau kamu itu takut untuk mulai, mendingan kamu mikir kalau kamu tuh kayak karakter game yang mau upgrade punya skill baru. Atau misalnya kamu takut pergi ke acara networking. Kamu takut karena kamu mikir, gimana nih nanti aku kelihatan awkward, nanti bodohnya kelihatan. Mendingan kamu ubah pikiran itu menjadi, dengan aku ikut acara ini, aku bisa belajar banyak dari orang baru. Ini adalah part 6 dari 7 di series 20 Glow Up aku. Sedih banget, series ini udah mau berakhir. Di part 7, kita akan bahas hal-hal yang butuh aku 20 tahun untuk aku sadari. Kayak, gimana sih caranya untuk puas dengan diri sendiri? Mau berusaha bagaimanapun pasti ada aja rasa nggak puas. Atau nggak, sebenarnya kita boleh nggak sih puas dengan diri sendiri? Gimana caranya kita bahagia kalau kita mikir kayak gini terus? Itu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi kamu jangan lupa like video ini dan please subscribe untuk menunjukkan support kamu di channel ini. Karena ternyata 80% dari penonton aku belum subscribe. Juga jangan lupa nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, gelis.